Iya, BCA tadi, mungkin apa sih pesan yang ingin disampaikan itu Kang? pesannya sebetulnya ini dilakukan oleh BCA, tapi pesan ini berlaku umum. Bahwa sekarang bagaimana kejahatan lewat online itu kan amat sangat gila. Iya. Bahkan mungkin ketika ada berita masuk, cuman ini di mana ya? Itu seolah-olah dia kenal kita dan minta diklik fotonya seolah-olah di mana. Itu data kita bisa dikuras. Jadi sedemikian parahnya penipuan-penipuan online ini sehingga BCA mempunyai inisiasi untuk mendidik kita semua. Nah kebetulan kok ada kata-kata dono, Iya. don't know, gitu. Kalau lo nggak tahu, kasih no, ya kasih tidak, begitu, kasih tidak sehingga kalau lo nggak tahu ya hilangin aja, nggak usah diklik, pikir dulu makanya. Tapi keluarga atau Om Indro sendiri pernah nggak sih ada yang ngalamin seperti itu menerima pesan? Aku tuh mungkin karena bodoh ya. Sejujurnya aku tuh takut. Makanya teman-teman, lu punya handphone tapi lu jarang bener. Aku tuh ntar di rumah malam gitu baru iseng aku buka, ada berita ini Jadi kadang-kadang suka ketinggalan berita, ada orang nikah, ada orang meninggal, mohon maaf. Kok kadang-kadang ketinggalan berita tuh gara-gara itu aku takut buka ini itu. Ada beberapa peristiwa yang membuat aku takut. Salah satunya mungkin Om Indro juga tadi beberapa waktu belakangan ini kan memang dunia dari sinetron juga sempat terbuka karena Karena salah satu teman Om Indro juga kayak Kiki Fatmala almarhumah ya, meninggal ya. Ya. Gimana Om, maksudnya Ya satu itu persatu? kemarin sejujurnya saya udah telat, nggak dari pagi, udah gitu saya cari berita di mana-mana tertutup, termasuk pada keluarga segala macam. Bahkan saya pengen punya alamat sama mau cuman kirim kembang lah kalau saya nggak bisa berinteraksi. Ya kebetulan kan saya juga lagi sibuk ini nih, kayak gitu. Juga nggak bisa, bahkan ada ya simpatik sih. Kalau mau memberikan perhatian ke anak yatim dan saya lakukan itu atas nama Kiki kayak gitu, saya kirimkan uang karangan bunga itu ke Keluarga. enggak ke yatim, bukan yatim piatu, malah saya kirimkan ke Yayasan Pita Kuning. Tapi Om Indro maksudnya kan ini satu persatu nih teman-teman, apalagi kemarin almarhum Kiki atau mendiang Kiki kan meninggal karena sakit juga. Satu persatu teman-teman meninggalkan karena suka ada rasa takut nggak sih Om sebenarnya? Atau gimana? Atau Saya tuh orangnya easy going. Saya sadar betul suatu saat saya juga akan dipanggil. Mungkin saya cuma lagi dicoba, lagi lo tobat lo, gitu kan, lo banyak dosa lo, mungkin seperti itu gitu. Jadi, tapi saya ya takut, pasti ada takut. Bagaimanapun juga takut. Saya punya keluarga, saya nggak tahu sehebat apa nanti keluarga saya akan survive gitu, sepeninggal saya gitu. Ya saya hanya berusaha untuk yakin aja bahwa Tuhan menyertai mereka, itu aja sih. Tapi kalau dibilang takut, secara manusiawi takut lah. Kalau sampai orang yang mungkin udah ajengan, udah ulama, mungkin udah nggak takut mati ya. Tapi sejauh ini menurut Om Indro sendiri di umur yang udah kepala 6 nih, ada lagi nggak sih hal yang masih pengen dicapai atau sejauh ini udah puas aja gitu? Gini. Saya hanya pengen berbuat baik. Makanya yang mendasari kenapa saya terima. Betapa Tuhan masih memberikan dono dan kasino yang udah nggak ada, dipakai namanya untuk berbuat baik, untuk mencegah orang-orang kena tipu. Itu kan berbuat baik. Itu sih sebetulnya yang kepingin saya ya, di sisa umur saya katakanlah. Gini, ibadah seberapa hebat sih saya ibadah, ya kan? Ya saya berusaha 5 waktu, saya berusaha doa, saya berusaha sholat tobat, sholat hajat, sholat semualah yang bisa saya lakukan. Tapi gini, benarkah itu menjamin saya untuk? Yang paling gampang adalah berbuat baik. Karena berbuat baik pun, ada hadisnya itu, berbuat baik pun itu mengurangi dosa. Kayak gitu ya. Jadi apa yang saya lakukan, saya nggak bertele-tele lah, saya berbuat baik aja lah dulu lah. Insya Allah dengan berbuat baik saya juga semakin memperbaiki ibadah saya. Ya karena bagaimanapun juga kan, mohon maaf kalau saya salah.
nggak ada akhirat dunia, semua kata-katanya dunia akhirat, ya kan? Tapi pernah nggak sih Dan jadi berarti dunia dulu kita selamatkan kan, mungkin ya dengan berbuat baik. mungkin Om Indro pernah berbuat baik nih, tapi justru feedbacknya nggak sesuai dengan orang-orang, itu feedbacknya ternyata nggak sesuai dengan harapan. Pernah nggak kalau mengalami hal itu? Lupa ya, saya mungkin pernah lah, pasti orang nggak pernah kan perbuatan baik seseorang. Katakanlah nih, saya mengkritisi sesuatu yang menurut saya nggak benar. Iya. Tapi orang menanggapinya, alah lu ngomong ya, dulu begini-begini misalnya. Orang itu juga nggak tahu kita ya. Siapa yang tahu Warkop dulu juga dicekal tegah tangkal sama pemerintah zaman dulu, direpresif oleh pemerintah zaman dulu. Siapa tahu. Kenapa? Ya karena kita mengkritisi apa yang perlu kita kritisi. Bukan berarti saya suka Jokowi, saya nggak bisa kritisi dia. Enggak dong gitu kan. Ya, naif banget kalau cuma suka doang gitu, berarti lu belum mengerti. Gini, saya berjuang untuk anak cucu saya dan untuk anak cucu sebagian besar bangsa ini, bukan anak cucu saya pribadi. Saya nggak mengusahakan anak cucu saya menjadi apa konglomerat, saya nggak mengusahakan anak cucu saya jadi pegawai politik apa segala macam, enggak. Tapi saya memilih seseorang untuk anak cucu saya. Saya mengkritisi seseorang untuk anak cucu saya. Kalau dulu zaman kami berjuang, Ampera, amanat penderitaan rakyat, ya kayak gitu. Itu dasarnya. Om Indro mungkin di tengah-tengah kesibukannya kan udah mulai padat juga nih Om Indro. Gimana sih cara menjaga kesehatan sendiri gitu kan? Mengingat Kahada kan kayaknya survive banget tuh buat almarhum. Sekarang Kahada over banget nggak sih sama Om Indro sendiri gitu? Agak sih, agak sih. Tapi saya pikir semua anak saya yang kebetulan yang terekspos kan ada. Iya. Harley dan Iput sama. Gitu. Jadi gini, dia selalu memperhatikan kesehatan saya. Sementara saya punya sendiri mengenai kesehatan. Tips buat saya kesehatan itu 4. 1, asupan makanan ya. Nah saya termasuk orang yang asupannya sembarangan. Gitu. Harus diimbangi dengan pengeluaran. Ya kan, ya keringat, ya mau BAB, ya pipis, itu penting loh, jangan dianggap. Kemudian istirahat. Nah, saya orang yang susah istirahat. Kelihatan orang-orang selalu bilang kelihatan mata lo bawahnya hitam, kelihatan susah tidur. Dan kelima, olahraga. Itu urutannya kayak gitu tuh. Nah, itu yang saya lakukan. Kemarin selama pandemi jujur saya olahraga enggak, sekarang udah mulai lagi kayak gitu. Nah, itu sih yang saya lakukan. Makanya saya juga nggak pengen takabur. Lu sehat, berusaha lah. Saya nggak tahu kesehatan. Kenapa saya ngomong gitu? Kadang-kadang saya, alhamdulillah ya sehat. Ya insya Allah. Karena menurut saya kesehatan itu milik Tuhan. Kadang-kadang gitu, wah saya sehat. Begitu ini COVID. Saya pernah lagi sehat-sehatnya tiba-tiba COVID, saya kena COVID. Nggak bisa kerja besok. Itu jelas banget kesehatan itu milik Tuhan, itu bukan saya. Saya berasanya sehat aja, saya OTG, orang tanpa gejala. Itu gitu, makanya saya selalu nggak kepengen takabur, selalu bilang sehat, insya Allah. Karena kita hanya berusaha untuk bisa sehat. Om di saat eksistensi pelawak-pelawak muda ini kan banyak, kayak tadi juga ada komika juga. Iya. Om Indro sendiri masih Sebagai legend tetap gitu. solid nih sama Warkop DKI, nggak bakal pernah tergantikan apa? Enggak bakal senang. Saya justru mengikuti betul keinginan Warkop. Warkop itu dulu anak muda dan diminta untuk bisa memperhatikan yang muda-muda. Dan itulah sebabnya makanya saya mau jadi juri stand up. Saya bahkan punya konsep bagaimana melahirkan seorang stand up komedi yang baik. Harus dengan teori keaktoran, apa tadi yang saya sebutkan juga gitu ya, bahwa ketika komedian ada di film dia aktor bukan komedian. Gitu. Jadi memang ininya beda ya, ilmunya. Dan jujur saya senang banget. Makanya saya suka kadang-kadang juga agak terenyuh kok Dono Kasino nggak ngelihat ya sedemikian hebatnya kemajuan anak-anak sekarang gitu, anak-anak muda gitu. Itu tadi sok nanya padahal dia cuma mau menghibur kita aja, menurut saya tuh tadi bercanda aja kan kayak gitu. Itu mereka tuh menurut saya hebat lah, seneng saya nggak percuma saya jadi juri, nggak percuma saya mendorong anak-anak di Paski Persatuan Seniman Komedi untuk
benar-benarnya menjadi apa entertainer ya, nggak sekadar. Yang susah kadang-kadang orang kepengen jadi entertainer, wah itu duitnya banyak gitu. Aduh, itu belum ngomong karya udah ngomong duit banyak. Tapi Hendro sendiri bangga nggak sih maksudnya di komedian sekarang itu banyak seperti tadi yang Om Hendro bilang kayak mengkritisi Ya. banyak berita dan sebagainya, tapi Keren. embel-embel lainnya mungkin ada ketakutan tersendiri gitu. Seharusnya sih nggak perlu ada ketakutan. Nah, tapi nggak tahu ya, Mas Butet udah mulai diancam nih. Iya, betul. Udah, saya nggak ngerti juga. Kok kembali ke zaman saya dulu gitu. Orde Baru kan kami, wah di Orde Baru tuh kami hancur-hancuran gitu. Tapi ya buktinya Tuhan memberikan kami tetap eksis gitu. Jadi saya masih anu lah, saya masih yakin lah. Ngono ya ngono kalau orang Jawa, tapi oh ya orang ngono. Jadi begitu ya begitulah. Tapi jangan gitu-gitu amat lah, gitu loh. Karena ya itu yang saya katakan, ketika kita masih sederhana, maka kita akan peka. Yang sulit kita udah nggak sederhana. Nah, ini jadi lupa segalanya itu loh gitu. Anak cucu siapa nih? Anak cucu kita semua apa anak cucu sendiri gitu kan gitu. Itu yang saya selalu bilang. Jadilah orang yang sederhana karena akan peka, jadilah orang yang berbudaya karena akan harmoni. Ketika kita mengenal budaya kita mengenal budaya orang, kita bukan berarti kita terpengaruh, tapi ketika kita mengenal budaya, maka kita sadar akan sebuah harmonisasi. Bagaimana bass kalau main sendirian yang enak, harus ada organ, harus ada drum, harus ada gitu lah. Kemudian menjadi sebuah yang harmoni. Kunci eksisnya ada nggak? Tahun 2023 seperti apa sih? 2023 sebetulnya adalah buat saya adalah tahun di mana kita diberi untuk berpikir bagaimana kita didera dengan COVID, bagaimana kita didera dan keluar dari itu semua, bagaimana bangsa ini mendapat cobaan yang enggak ya, perpecahan hampir terjadi hanya karena agama, perpecahan hanya terjadi hanya karena suku, dan itu menurut saya krusial banget. Kita harus keluar dari itu. Kita harus kompak sebagai bangsa. Ya, pemimpin boleh berlainan kita cara memilih, tetapi sebagai bangsa kita nggak boleh bermusuhan. Jangan diperbudak oleh pemimpin. Pemimpin baru-baru udah mau memecah belah kita, nggak benar. Gitu. Kita terkenal negara yang gemah ripah wakinal, kita terkenal negara yang budayanya gila-gilaan. Bagaimana kita tetap kompak dengan kemajemukan, hal-hal itu sih sebetulnya 2023. Nah, ujiannya 2024 ini. Ya, ketika itu lulus kita, insya Allah kita dapat. Karena orang yang iri terhadap Indonesia dicerminkan dari ini nih, pemimpin-pemimpin kita. Siapa mereka? Maaf nih, kalau buat saya ya, siapa di belakang mereka? Gitu. Jangan salah pilih, enggak. Om, tapi ada yang ingin mencapai nggak sih di 2024 nanti? Ada proyek apa atau Target atau apa? targetnya? 2024 gini ya, ini kan kemarin tahun politik, ini begini segala macam. Kalau Anda lihat film kan turun banget. Film kan anjlok.